yang kedudukannya itu dia sangat dekat dengan masyarakat, otomatis perannya untuk mengeliminir konflik tadi itu dia bisa bergerak secara lebih leluasa. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, bentrok dua kelompok pemuda terjadi di kota Ambon, Maluku. Bentrok diduga dipicu cekcok antar warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat religi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Jafar Bugis selaku host dalam memandu acara kita pada siang hari ini. Apa kabar Anda semua? Senang sekali berjumpa dengan Anda tentunya di podcast Rumah Cita, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Nah, sahabat religi dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan peran penyuluh agama di tengah masyarakat. Nah, pada edisi kali ini juga telah hadir dua narasumber kita yang sudah kita undang. Dan pada kesempatan ini kita akan perkenalkan dulu narasumber kita sebelum kita berbincang-bincang terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Nah, di samping saya ada Ibu Khadijah Makian selaku Ketua IPARI Maluku, dan di samping saya juga ada Bapak Josan Kilre selaku Penyuluh Agama Provinsi Maluku. Baik sahabat religi dimanapun Anda berada, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, kita sapa dulu narasumber kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kebajikan. Sehat ya, Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Bapak Josan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, baik. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, sahabat religi, sebelum kita masuk pada sesi pertanyaan, karena salah satu narasumber kita ini juga kebetulan Kori juga, jadi pada edisi kali ini untuk membuka podcast kita pada kesempatan ini, maka saya berikan kesempatan kepada Bapak Josan untuk bisa membuka dengan membaca satu ayat Al-Quran terkait dengan peran penyuluh agama dalam menghadapi konflik dengan masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك
أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Ya, baik sahabat religi dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Josan Gilray. Mudah-mudahan apa yang dibacakan tadi sama-sama mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, kembali kita kepada tema kita pada siang hari ini, yaitu peran penyuluh agama di tengah masyarakat. Seperti yang saya sampaikan bahwa di era globalisasi hari ini masyarakat sering diperhadapkan terlibat dalam konflik baik antar sesama masyarakat, kelompok masyarakat, anak-anak muda, remaja dan lain sebagainya. Tentu ini membutuhkan peran daripada penyuluh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa hidup tentram, masyarakat bisa hidup damai, harmonis dan lain sebagainya. Ya, pada kesempatan ini juga saya akan bertanya lebih dahulu kepada Ketua IPARI Maluku, Ibu Khadijah Makian. Bu, terkait dengan sering terjadi konflik di tengah masyarakat, apa tanggapan terkait dengan konflik yang sering terjadi di tengah masyarakat? Ya, baik, terima kasih. Hal penting yang patut digarisbawahi bahwa konflik itu dia tidak berdiri sendiri. Ada pemicunya, ada penyebabnya. Nah, semestinya ketika konflik itu terjadi, akar dari konflik ini harus terungkap. Kaitannya dengan peran penting penyuluh agama dalam penyelesaian konflik, baik itu konflik yang berdimensi agama atau konflik-konflik sosial lainnya. Saya melihat peran penyuluh agama itu sangat penting karena penyuluh agama adalah salah satu garda terdepan dari Kementerian Agama dan kedudukannya itu bahkan ada sampai di tingkat kecamatan. Nah, yang kedudukannya itu dia sangat dekat dengan masyarakat, otomatis perannya untuk mengeliminir konflik tadi itu dia bisa bergerak secara lebih leluasa. Tapi ada penyuluh-penyuluh yang sesungguhnya itu telah bergerak gitu. Dia telah bergerak, cuman mungkin belum terkonsolidasi saja secara baik. Tapi kalau kalau ditanya adalah peran penting, ya dia sangat berperan penting karena penyuluh agama itu kan tusinya itu salah satu hal itu melekat di dia itu fungsi advokatif tadi selain 3 fungsi yang lain. Ya, ini menarik yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa penyuluh agama itu punya peran yang sangat penting, bahkan menjadi garda terdepan Kementerian Agama. Nah, apakah ada penyuluh agama yang kemudian terlibat dalam mediasi konflik seperti ini, Bu? Iya, penyuluh agama ya terlibat dalam mediasi konflik itu ada beberapa. Salah satunya saya sendiri. Itu ketika konflik itu tidak berdiam diri di rumah, tidak selalu berkoordinasi dengan pemangku-pemangku kepentingan. Dalam hal ini ada pemerintah daerah, ada aparat keamanan, terus ada pemuda-pemuda, ada komunitas-komunitas yang memang selama ini berkontribusi dan proaktif dalam penyelesaian konflik. Ya. Baik Bu, ditahan dulu, nanti ada pertanyaan berikutnya karena ada narasumber kita juga, Bapak Josan Gilray, dan ini saya kira sangat penting dan ini sangat menyentuh sekali nih, karena beliau ini kan penyuluh agama yang sudah terlibat dan menyentuh langsung kepada warga binaan masyarakat. Nah, Bapak Josan, terkait dengan peran penyuluh agama ini, apa sebetulnya yang menjadi tugas utama sebagai seorang penyuluh agama? Ya, Pak Jafar, terkait dengan tugas pokok daripada penyuluh agama itu sendiri, ada beberapa tugas yang
perlu disosialisasikan atau dibuat oleh penyuluh agama. Penyuluh agama ini mengajarkan, ya, khususnya di lapangan mengajarkan nilai agama, ya, seperti apa itu etika dalam beragama. Kemudian bagaimana moralitas dalam beragama dan kualitas hidup dalam beragama. Lalu kemudian membimbing umat dan membina umat. Lalu kemudian mengajak kepada masyarakat untuk berbuat baik, amar ma'ruf, nahi munkar. Seperti yang tadi saya bacakan ayatnya itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Seruan untuk berbuat kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar. Itu. Mencegah daripada yang munkar. Begitu. Lalu kemudian orang yang mengajak orang kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah dari yang mungkar, maka itu ayat itu lebih menjelaskan lagi bahwa orang-orang itu yang akan mendapatkan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Nah, terkait dengan tugas pokok penyuluh ini ada beberapa, di antaranya itu tugas penyuluh sebagai informatif. Jadi tugas penyuluh sebagai informatif, dia memberikan informasi, bukan informasi rekayasa, informasi yang benar-benar. Jadi penyuluh mendapatkan informasi, dia tabayun dulu dengan informasi itu. Ya. Tabayyanu an tusibu qauman bijahalah, dia tabayun. Ditabayun dengan informasi itu, kemudian disebarluaskan informasi. Ya. Kemudian sebagai penyuluh sebagai edukatif, ya, sebagai teladan. Ya. Jadi penyuluh sebagai teladan. Nah, dalam hal ini, dalam pembinaan atau membina umat, penyuluh itu dia harus punya akhlak yang mulia sebagai teladan, supaya ketika menyampaikan pesan-pesan dakwah atau pesan-pesan agama, yang dalam hal ini adalah pesan-pesan agama yang lewat Kementerian Agama, ya, dalam moderasi beragama, bisa diterima karena teladan penyuluh itu sendiri. Ya. Penyuluh adalah garda terdepan, ya, begitu. Kita tunjukkan bahwa penyuluh agama adalah macan, bukan tikus, begitu. Kira-kira gitu, Pak Jam. Iya, baik. Ini luar biasa juga, menarik statement yang disampaikan oleh Bapak Josan Kilrey ini, bahwa penyuluh agama ini adalah macan, ya, bukan tikus. Tentunya disampaikan tadi di beberapa poin tadi, penyuluh agama itu menjadi teladan, menjadi informatif, ya, menjadi orang yang bahan percontohan dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian ada tantangan tersendiri yang dihadapi oleh penyuluh agama di tengah masyarakat itu? Ya, terkait dengan tantangan penyuluh agama, salah satunya tantangan dalam penyuluh agama yaitu minimnya pengetahuan terhadap kelompok masyarakat atau masyarakat tertentu dengan agamanya sendiri, tidak paham dengan esensi daripada ajaran agamanya sendiri. Ya. Padahal semua agama itu mengajarkan, esensinya adalah mengajarkan tentang keselamatan, cinta, kasih, dan kasih sayang. Begitu Pak Jafar. Iya, baik Bapak Josan. Saya mau ke Ibu Ketua IPARI dulu. Sebagaimana yang tadi sudah dibahas, ya, terkait dengan peran penyuluh agama. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa yang menjadi tantangan tersendiri oleh peran penyuluh agama di tengah masyarakat nih? Iya, baik. Kalau tantangan itu dia datang secara internal maupun eksternal. Kalau secara internal ini masih ada penyuluh agama yang masih belum mau keluar dari zona nyaman. Saya mengistilahkan seperti itu.
Jadi belum out of the box gitu. Jadi misalnya yang penting jadwalnya terpenuhi, yang penting angka kreditnya mencukupi, bagi dia itu sudah selesai. Padahal dia lupa tusi yang melekat di dia itu yang tadi disampaikan oleh kawan saya tadi, itu ada 4 itu. Nah, kalau di TPQ dan majelis taklim mungkin fungsi informatif dan konsultatif, kemudian edukatif ini bisa terpenuhi, tapi yang jarang muncul di permukaan itu fungsi penyuluh agama secara advokatif tadi. Jadi ketika terjadi konflik misalnya itu jarang terlihat peran penyuluh agama ada di sana. Padahal dia harus sadar bahwa salah satu fungsi yang melekat di dia itu adalah fungsi advokatif tadi. Gitu. Kemudian secara eksternal itu kan kita ini hidup di masyarakat yang multikultural, kita multi etnis, kita multi agama. Jadi pemikiran yang moderat tadi, yang wasatia, yang kita berada di tengah, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan itu kadang itu tidak ditunjukkan. Padahal ini adalah kunci penting dalam menciptakan kerukunan umat beragama itu. Tapi secara garis besar sih saya melihat sudah memenuhi harapan gitu. Cuman mungkin lebih distressing lagi karena kita kota Ambon ini wilayah bekas konflik. Jadi maksud saya pemahaman dan pengetahuan seorang penyuluh agama itu harus lebih ditingkatkan untuk peningkatan skill dalam mengelola konflik, karena kita tidak bisa menghindari konflik tetap ada ya, karena kita multikultural tadi gitu. Nah, poin penting yang saya mau sampaikan itu saya secara pribadi dan secara organisatoris saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Ambon khususnya dan masyarakat Provinsi Maluku khususnya. Dari konflik kemarin masyarakat itu sudah punya ketahanan yang bagus, yang keren. Itu kita bisa memantau di media sosial itu sambutan masyarakat itu menolak terjadinya konflik lagi. Itu hal keren yang saya apresiasi dari masyarakat Kota Ambon. Iya, baik Ibu, terkait dengan gambaran singkatnya. Tapi terlebih dahulu saya mau ke Bapak Josan. Pertanyaan terakhir dulu. Apa sebetulnya yang menjadi pesan penting yang biasanya disampaikan kepada warga binaan? Ya, terkait dengan pesan penting yang sering kami sampaikan, saya pribadi sampaikan pada warga binaan, di antaranya pesan-pesan dakwah. Saya lebih ke pesan-pesan dakwah. Di pesan-pesan dakwah di situ ada pesan edukatif di situ, ada pesan advokatif di situ, kemudian ada pesan informatif di situ. Nah, di sini pesan yang sering saya sampaikan yaitu kembali kepada ajaran agama, ya, agamanya sendiri, kembali kepada ajaran agamanya sendiri. Ketika dia kembali dan menghayati isi daripada kandungan agamanya, memahami agamanya, maka tidak ada konflik sebenarnya. Ya. Misalnya terkait dengan konflik yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Trikora Trikora itu salah satu pemicunya adalah minuman keras, ya, minuman keras. Nah, makanya ketika kami sampaikan saat penyuluhan, kita sampaikan ini loh, Allah menyampaikan, mengharamkan bahwa minuman khamar itu dilarang dalam agama. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ini perbuatan syaitan.
ketika kita terkontaminasi dengan minuman alkohol, maka rentan sekali tuh terjadi konflik, gitu. Kira-kira Pak Jafar. Ya, baik Bapak Josan atas gambaran singkatnya. Terakhir nih Bu, saya mau tanya Bu, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Josan tadi terkait dengan bagaimana seorang peran penyuluh agama dalam memberikan pesan penting kepada warga binaan, termasuk tadi juga disinggung soal konflik yang kemarin sempat ramai diperbincangkan, bahwa selama ini kita tahu bahwa tugas daripada peran seorang penyuluh agama itu lebih terkonsentrasi pada pesan-pesan spiritual. Nah, sementara konflik-konflik yang lebih luas lagi seperti yang kemarin terjadi, ini apakah memang peran sebagai seorang penyuluh agama juga harus mampu untuk melihat masalah seperti ini, artinya memberikan edukasi kepada masyarakat seperti itu, Bu? Iya, saya kira itu adalah juga merupakan bagian dari peran penting seorang penyuluh agama. Itu tidak hanya menyampaikan pesan-pesan keagamaan itu, tapi bagaimana dia menyampaikan juga bahwa menjaga kerukunan misalnya, kemudian perlu mengutamakan sikap-sikap yang moderat, bagaimana berhubungan dengan orang yang kebetulan berbeda agama dengan kita. Itu semua itu sebenarnya kalau menurut Ustadz Josan tadi, kalau dia berpegang teguh pada ajaran agamanya, itu sebenarnya sudah dimuat di sana. Itu. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber telah hadir membersamai kami pada podcast siang hari ini. Walaupun memang banyak agenda-agenda luar yang lebih penting, tetapi Bapak Ibu rela datang ke sini hanya demi bagaimana memberikan pesan positif, pesan edukasi kepada masyarakat terkait dengan konflik yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, sebelum saya tutup podcast kita pada siang hari ini, perlu saya sampaikan bahwa peran penyuluh agama itu menjadi garda terdepan dalam menyampaikan pesan-pesan ajaran agama, tidak hanya sebatas membimbing, tetapi juga kemudian memastikan nilai-nilai keagamaan itu tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat sehingga terbangun masyarakat yang damai, sejahtera, dan harmonisasi. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya saya atas nama Jafar Bugis pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.